Periode pertama SBY dan Jokowi memimpin kurang lebih mirip dengan periode pertama Prabowo memimpin kalau nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober, di mana partai pengusungnya memiliki jumlah kursi yang lebih kecil atau minoritas dibanding partai yang tak mengusungnya di parlemen. Apa yang dilakukan SBY pada waktu itu tentu saja menjadikan partai yang tak mengusungnya menjadi partai yang mendukungnya di parlemen. SBY sudah melakukan itu lebih awal karena Pilpres waktu itu berlangsung 2 putaran. Akhirnya SBY hanya meninggalkan PDIP di luar pemerintahan. Itu pun karena hubungan yang kurang harmonis antara SBY dan Megawati, bahkan sampai saat ini. Periode pertama Jokowi lebih kurang seperti itu juga, bahkan lebih seru lagi. Parlemen terbelah dan kubu di luar pemerintahan jauh lebih besar. Pemerintah seperti terpaksa menggunakan instrumen hukum untuk memaksa P3 dan Golkar misalnya agar masuk ke dalam pemerintahan. Tersisa PKS, Demokrat, dan PAN di luar pemerintahan. PAN pada akhirnya juga masuk ke dalam pemerintahan. Apa yang dilakukan Prabowo agaknya akan begitu juga. Prabowo memiliki waktu yang lebih lama untuk membangun koalisi barunya dibanding SBY dan Jokowi. Tidak akan sulit bagi Prabowo untuk menarik semua partai politik masuk ke dalam koalisi barunya. Setelah reformasi, sebetulnya tak ada satupun partai politik yang benar-benar mau, apalagi punya tradisi oposisi yang kuat. Oposisi hanya karena terpaksa atau karena persoalan lain yang tak terlalu terkait alias alasan yang lebih personal. Karena waktu masih terlalu lama, sekitar 6 bulan lagi, maka reaksi dari dalam koalisi awal Prabowo sendiri pun mulai bermunculan atas manuver Prabowo membangun koalisi barunya itu. Demokrat misalnya mulai berbicara soal koalisi gemuk yang tak terlalu efektif jika semua partai politik ditarik masuk ke dalam pemerintahan. Partai mana lagi yang dimaksud Demokrat kalau bukan PDIP dan Nasdem? Partai yang tak lolos parlemen seperti Partai Gelora pun mulai bersuara saat pihak Prabowo mulai menjalin komunikasi dengan PKS. Dan PKS pun sudah membuka diri seluas-luasnya. Partai Gelora mengingatkan Prabowo atas apa yang sudah dilakukan selama ini dan termasuk ideologi PKS itu sendiri. PKS punya persoalan yang mesti diselesaikan di internalnya sendiri dulu, dan itu untuk kebaikan PKS sendiri. Apa keputusan yang akan diambil Prabowo nantinya memang belum ada yang tahu. Ini memang jeda waktu yang teramat panjang, bikin bosan, bikin jenuh. Untung beberapa bulan ke depan ada pilkada serentak. Otak-atik koalisi di bawah jauh lebih beragam dan unik. Yang tak mungkin bertemu di atas bisa jadi bertemu dan mesra di bawah. Begitulah.